Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau boleh tahu dengan siapa ini? Ini yang ratu-ratu saya lihat tadi. Saya panggil Nyai apa saya panggil Ratu? Ratu saja. Ratu saja. Boleh tahu namanya Ratu apa ya? Aku. Kristal sama Paku. Santet maksudnya? Oh, tujuannya? Untuk menghancurkan. Waktu itu masuk banyak orang. Atau waktu itu dia bermain air di jam 6. Jam 6 malam. Maghrib. Maghrib. Apa tugas Anda di sini apa? Allah. Allah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Meris nih. Meris, Iya. kan tadi kan kita udah tahu tuh ada turunan dari ibu, ya kan? Leluhur ya, yang ikut. Leluhurnya. Pernah nggak ke bawah ibu? Sering sih. Ada nggak pesan dari yang mendampingi Meris? Mungkin pesan yang boleh dibilang, Meris kamu nanti begini ya, Meris kamu jangan begini ya. Ada nggak sih mereka, biasanya mereka itu sampaikan dalam mimpi nggak sih? Enggak sih, paling melalui mama ya. Oh, mama yang memberitahukan. Tapi si Eyang ini masuknya ke aku dan Oh, Begitu. jadi Jadi kamu dimasukin jadi surupan, mediator, terus kasih tahu ke mama kamu. berbicara langsung dengan mama. Oh, begitu caranya. Komunikasi ya langsung. Oke, Panggil aja biar masuk ke badannya. Kalau kamu pengen nanya-nanya. boleh, bisa. Lalu Ini juga agak berat nih. Kamu kosongkan pikiran langsung. Karena dekat sih udah datang. Alhamdulillah. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau boleh tahu dengan siapa ini? Assalamualaikum, dengan siapa, maaf? Waalaikumsalam. Anda yang mendampingi Meris ya? Iya. Ini yang ratu-ratu saya lihat tadi. Saya panggil Nyai apa saya panggil Ratu? Ratu saja. Ratu saja. Boleh tahu namanya Ratu apa ya? Asalnya dari mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Panggilnya Ratu apa? Jawa Barat itu kan luas ya. Di mananya ini? Kota apa Ratu? Di kota apa? Kok belum Dari tahu? dari kota apa asalnya? Gak mau kasih tahu. Masih ya. Ratu sudah berapa lama mendampingi Meris? 5 tahun. Bukan dari kecil ya mendampingin. Kok Bukan baru dari ya? kecil. Kenapa berniat mendampingi Meris? Apa memang ada hubungan keturunan dari leluhurnya? Apakah memang melihat atau menemui Meris pada saat Meris mungkin jalan ke tempat Nyai Ratu sehingga Nyai Ratu tertarik untuk Ikut. mengikutinya? Gimana? Karena wanita ini baik. Karena wanita ini Meris ini baik. Ketemu Meris di mana, Ratu? Di pantai. Di pantai. Oh, waktu Meris jalan-jalan ke sana. Pantai mana? Jogja. Jogja. Lalu apa yang Ratu lakukan di badan Meris? Mendampingi saja. Mendampingi saja. Selain Ratu ada siapa lagi yang mendampingi Meris? Tidak ada.
tidak ada yang mendampingi lagi selain Ratu? Ada. Ada? Oh ada. Kalau boleh tahu sebutkan wujudnya boleh nggak, Ratu? Kakek-kakek Kakek-kakek. Lalu berjubah putih. kakek-kakek berjubah putih. Kemudian siapa lagi? Kalau kakek itu tugasnya apa, Nyai Ratu? Dia sudah bawaan dari kecil. Oh dia emang sudah dari lama? Kalau dia yang dari leluhurnya. Oh begitu. Ya. Betul. Jadi waktu Ratu mengikuti Meris, apakah izin dengan kakek-kakek atau bagaimana? Oh dibolehkan sama kakek-kakek itu? Ratu, ada yang jahat nggak sama Meris? Banyak sekali. Banyak sekali. Jahatnya seperti apa kalau boleh tahu? Seringkali Meris ini dikirim Dikirim. Dikirim berupa apa itu? kayak semacam kristal, paku. Kristal sama paku. Santet maksudnya? Oh, tujuannya? Untuk menghancurkan hidupnya. Menghancurkan hidup. Menghancurkan hidupnya. Memangnya salah Meris apa ke orang itu yang ngirim? Dia tidak suka, dia hanya sirik. Hanya sirik. Tapi kena nggak ke dia? Enggak, selalu keluar lagi. Selalu apa? Selalu keluar. Keluar lagi. Oh, sempat masuk keluar lagi ya. Karena ada Ratu atau karena ada kakek-kakek? Dibawa berobat ke saudaranya Oh, ada yang ngobatin. Ada yang ngobatin. dan masih saudara. Masih saudaranya. Saudaranya. Ibu-ibu ya? Iya. Oh, Ibu-ibu yang ngobatin ya? saudaranya kan bisa panggil Mai? Emang Ibu-ibu ya. iya. Laki atau perempuan yang jahat itu, Ratu? Kebanyakan wanita. Oh iri kali ya. Iya, karena iri tadi dibilang. Banyak wanita. Sering kali. Tiap tahun pasti ada. Tiap tahun pasti ada yang jahat yang ngirim santet. Ya Allah, untuk kuat ya si Merisnya. Iya. Makanya saya akan dampingin terus. Makanya Ratu dampingi terus. Ratu apa namanya, ketika ketemu sama Meris di Jogja di pantai, apa yang membuat Ratu suka dengan Meris selain baik? Kan pada waktu itu termasuk banyak orang. Atau waktu itu dia bermain air di jam 6. Jam 6 malam? Maghrib. Maghrib. Oh Untung yang ikut baik ya. iya. Kayak orang tua dulu kalau maghrib masuk nggak boleh main. Dia bermain air Lalu di laut. di pantai berarti ya. Ya, sebelum dia balik ke asal Cirebon, saya ikutin. Dia sempat bermain kuda sama seperti saya. Oh sempat bermain kuda sama seperti Ratu. Ratu suka main kuda juga. Itu berbaju merah ya? Tahu Bang ya. Memang sih Bang Lima kalau sosok gaib itu menyukai yang sama seperti dia. Gitu. Dia suka naik kuda, Naik kuda, suka sama Meris suka Meris. naik kuda. Iya memang begitu. Satu frekuensi ya. Ratu Merah. Panggilnya Ratu Merah aja. Ratu Merah kalau komunikasi dengan Meris sering atau enggak? Lewat apa? Tidak. Saya sempat ingin dikeluarkan. Oh sempat ingin dikeluarkan. Kenapa? Tidak tahu. Siapa yang mau mengeluarkan? Ya mungkin karena dianggap mungkin mengganggu, dianggap mungkin jahat gitu ya. Tapi saya tidak. Tapi kan sama yang leluhurnya itu kan diterima ya. Iya. Yang pengen mengeluarkan itu dari pihak keluarga atau dari pihak yang menemani? Pihak teman. Siapa yang mau mengeluarkan? Apa pas mau pengobatan mungkin? Ya, Oh, ya, pas pengobatan pas kan biasanya pengobatan. dinetralisir, mau dikeluarin semua. Mau dibersihin semuanya.
Apa pesan untuk Meris, Ratu? Ya lebih jaga diri saja. Jaga diri. Sebenarnya Ibadah sampai saat ini banyak yang iri masih. masih sangat banyak. Ada yang iri, terus ada juga yang katanya Meris sering disakiti laki-laki, bener nggak? Memang betul. Kenapa begitu, Ratu? Oh, dia terlalu polos atau bagaimana? Karena dia terus Oh, karena dia tulus. Jadi sebaiknya bagaimana biar nggak disakiti, Ratu? mungkin nanti ada waktunya. Oh, nanti ada waktunya. Belum ketemu jodohnya berarti ya? Ada waktunya ketemu cowok yang baik yang nggak akan nyakitin ya, Ratu. Oke. Ratu ini Panglima cantik ya, seperti Meris gitu. Iya, Rambutnya panjang. Jadi pakai mahkota. secara nggak langsung Ratu itu suka dengan Meris karena mempunyai sifat yang sama, Iya, satu suka frekuensi. berkuda. Oh, Rambutnya panjang kayak dia, tapi dia pakai mahkota ya, Ratu. Iya, benar sekali. Ya betul. Apakah Ratu ada hubungan dengan Bunda Ratu Kidul? Sedikit ada. Sedikit. maaf jika boleh tahu. Dulu Ratu pernah hidup Sebagai manusia, sebagai manusia atau memang bangsa jin. bangsa jin? Itu bangsa jin. Bukan manusia. Bukan ya, bangsa jin. Ratu bisa nari, suka nari. Coba kayak gimana nari? Nggak bisa. Malu. Malu. Ada pesan lagi nggak untuk Meris, Ratu? Harus hati-hati. Ya sudah. Jogja, Parangtritis. Parangtritis. Ada hubungan dengan Pantai Selatan ya, Panglima? Ya pasti. Kita dikata dia pasti. Dayang-dayangnya Bunda Ratu mungkin, Panglima. Enggak juga sih kayaknya. Beda. Dia tersendiri. Ratu mau menyampaikan apa lagi? Sudah. Sudah. Sudah, kalau Kalau begitu misalnya terima sudah. kasih ya, Ratu. Makasih banyak Ratu. Udah, Panglima bisa dibantu. Meris. Ada sosok lain, Panglima ya? Siapa Anda? Siapa Anda? Siapa Anda? Assalamualaikum. Siapa Anda? Kenapa tidak jawab? Siapa Anda? Coba jawab dulu. Yang di lingkungan sini ya, Ada penghuni sini. Iya. Penghuni di sini. Iya. Dari tadi mau masuk. Ya. Iya. Sosoknya apa, Panglima? Kayak gitu. Itu Bu Saritan. Suaranya langsung berubah ya. Waduh. Apa tugas Anda di sini apa? Tinggi Bu Saritan. Yang Anda lakukan di sini apa? Anda bisa mengganggu murid-murid di sini ya? Yang suka nyurupin yang lagi kemah pramuka. Tujuannya apa? Kenapa masuk ke badan Meris itu? Apa yang mau disampaikan? Ya. Apa yang mau disampaikan? Nggak ada. Nggak ada kenapa Jadi? masuk ya? Jadi kalau nggak ada, mau ngapain?
mau nunjukin eksistensinya aja. Hah? Oh, Mau sekedar beritahu bahwa kamu ada, gitu saja. Cuman seperti itu aja. yang tadi gangguan anak sekolah tuh apa salah mereka sehingga kamu mengganggu? Berisik. Fisik. Nah, ini kita juga berisik. Iya. Makanya saya masuk. Oh gitu. Oh, keberisikan jadinya. Jadi apa nih yang mau dibicarakan apa? Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada keluar aja ya. Keluar dari Bani Meris ya. Jadi tadi nempelin Meris ya, mual mulu tadi ya Mau 5. Ini yang dari toilet juga bukan sih? Iya. Kamu dari toilet juga ya? Enggak, ini di belakang sini. Beda, yang belakang sini. Belakang sini. Ya, tapi dari tadi kan mual pas menuju jalan kaki itu mual. Udah aja keluarin aja Bang Mino. Sendiri. Jadi sosoknya lain lagi nih. Ini sosoknya yang lain lagi. Tadi sempat Kamu siapa? masuk tadi siluman ular ya sebentar ya. Setelah yang Sempet gitu ya? tinggi besar hitam itu, Oh. tadi sempat masuk siluman ular. Siluman ular yang berada di sini gitu ke badannya. Dan ini kuntilanak ini. Oh gitu. Ini Apa kuntilanak. tujuannya masuk? Mungkin ada yang mau disampaikan? Senang kamu sama Meris, hah? Oh, gitu. Selain Meris, ini kru-krunya siapa yang kamu sukai? Ada nggak? Ya. Kenapa kamu suka dia? Kamu disukain kuntilanak. Kuntilanak. Jangan, udah ada yang punya. Kenapa kamu suka dia? Hah? Kamu mau ngikut dia pulang nanti? Gak boleh. Gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Kalau mau diikutin. Gak boleh. Gak boleh. Alasannya apa suka sama dia? Oh, menurut bangsa kamu kayak gini cakep. Ah, ini bahaya ini. Kalau begini ceritanya. Seneng banget kayaknya ya. Seneng banget tuh Ebe. Ya Allah. Kakinya sampai goyang-goyang Banget begitu. ketemu kamu tuh. Kamu kuntilanak di mana sih? Di mana tempatnya? Di mana? Di sini. Mana? Tunjukin tempatnya kamu di mana? Di sini, di sekitar sini. Di Yang sini di kah? Di depan. atas, di depan, di mana? Di sini. Suka tau sama kamu. Oh, bahaya nih Panglima nih. Loh, ikutin pulangnya loh. Udah tadi udah dilirik terus nih si masnya. Oh. Udah dilirik terus dari tadi. Aduh. Udah puas, udah sampein kan? Kamu udah menyatakan cinta sama dia, udah suka. Oh gitu. Tapi sorry, nggak bisa. Oh, langsung sedih mukanya loh. Memangnya ada bangsa kalian yang bercinta dengan manusia? Yang suka dengan Yang manusia. Ada. Terus maksudnya kalau suka terus gimana? Kan dunianya beda. Iya. Gak peduli. Oh, yang penting suka. Tapi mengganggu tidak? Menurut dia nggak mengganggu. Lah kamu sendiri gimana? Terganggu? Jangan, bahaya. Bahaya, jangan ya. Udah suka, kamu tahu. Aduh. Tapi dia nggak suka sama kamu gimana dong? Kamu sedih ya? Tuh, Mas. Cinta bertepuk sebelah tangan tuh. Kita jadi teman saja. Oke. Loh, sedih tuh Mas, kasihan. Jadi mau dinikahin gitu. Ya. Mau dinikahin. Astagfirullahaladzim. Yang bener aja nggak boleh dong. Nggak boleh, kita beda Nggak dunia. boleh. Nggak boleh. Sedih loh Mas, kasihan dia. Ya, tapi dia bukan ituan. Nggak bisa. Tapi ada loh pernikahan bangsa jin sama manusia. Tuh. Ada. Kamu dukung. Dia sempat nggak punya mau. dia sempat punya Dia kan jelasin anak. aja terus gimana, Dia Bang? punya anak, dia punya kehidupan, dia kayak suami istri memang. Tapi ya si pasangannya itu ya nggak menikah lagi sama manusia gitu, seterusnya sama mereka gitu. Itu ada dalam kehidupan kita ini ada seperti itu ada. Tapi kalau disukai kuntilanak tuh Ada yang menikah dengan siluman ular. Berarti itu nyata. Ada yang ada nyata benar. Tapi punya anak, anaknya di alam mereka.
Tapi itu Dalam- jatuhnya dalam gitu. apa namanya kayak Oh, ada lagi. Fangkat. Siapa nama kok? Allah. Allah. Ada lagi Bang Dimas. ah siapa lagi? Siapa lagi nih? Siapa kamu? Yang tadi. Bukan. Beda. Eh, Bang Dimas. Perempuan cantik suka bersolek. Kamu siapa? Kayak banyak cewek ya di sini ya. Ini kuntilanak Banyak- juga, bukan? Banyak siluman perempuan ya di sini ya. Ini siluman. Kenapa kamu tidak masuk ke Maris? Ada yang mau disampaikan? Lalu Kok duduknya begitu. anggun. Mm-mm. Oh, sosoknya apa sih Bang Dimas? Ratu atau Apa dia suka kali karena ada Meris di mediator orang pada masuk? Iya. Iya. kalau makhluk kayak gitu tuh apa rebutan gitu Bang Dimas? Pengen Iya, eksis gitu. cerminan dia. Gitu. Berarti mereka ngantri sih nggak langsung. Iya, cerminan Kayak sebuah panggung mereka pengen tampil satu tampil. persatu ya. Gitu Iya. Bang Dimas. cerminan dia. Jadi kita keluarkan yang lain yang datang yang beda lagi. Gitu. Karena Meris ini tipikalnya memang dia nggak gampang masuk. Tapi kalau sudah masuk, Tapi kalau benar-benar sudah duduk, udah nyengkam di badannya itu ngikat banget. Susah dikeluarin. susah. Harus butuh bantuan untuk itu. Oh ya enggak juga sih, mungkin masih ada sesuatu hal yang memang perlu Boleh disampaikan. mereka masih Nah, mau menyampaikan gitu. Ya biarkan saja. Kamu siapa? Perempuan cantik. Apa kamu yang noni Belanda itu? Oh, Monik. Oh, ini Monik. Tadi waktu meditasi di mata langit, Monik sempat masuk. Memang dia suka sama Meris. Oh, dia suka sama Meris. Suka sama badan Meris karena menurut dia sama. Sama. Rambutnya panjang juga, cantik, tinggi. Aku merinding tuh. Cuman beda kulit. Kalau boleh tahu, apa namanya? Dia mati di sini atau tempat? Enggak. Dia Memang dia memang bukan bangsa jin. jin gitu, Dia yang bangsa jin. menyerupai nona Belanda itu. Oh, bisa begitu. Iya. Tapi jatuhnya itu dia kayak kuntilanak atau apa ya? Ya bukan kuntilanak, sosok Beda juga. makhluk halus yang perwujudan seperti manusia gitu, bersosok wanita cantik seperti itu. Kamu kok masuk lagi? Tadi kan sudah masuk ke badan mediator saya. Sekarang masuk ke Meris. Dia di sini kan memang ingin benar-benar merasakan bahwasanya perwujudan dia yang sebenarnya seperti si Meris. Meris ini gitu. Jadi dia merasa senang bahagia jikalau dia bisa Punya wadah ya, punya wadah. menguasai raganya gitu. Apa yang membuat kamu suka sama Meris? Persamaannya apa kamu dengan Meris? Rambut. Rambutnya sama-sama panjang, Badannya. langsing tinggi, Mm-mm. wajahnya cantik. Terus apa lagi? Suka nyanyi. Oh iya, Meris suka nyanyi. Kamu bisa nyanyi? Bisa nyanyikan sebuah lagu satu? Coba nyanyi. Nggak mau? Apalagi selain itu? Persamaannya dengan Meris. Apa? Banyak. Banyak. Misalnya soal kehidupan pribadinya apa yang sama antara kamu dan Meris? Pria? Soal pria. Oh, Kenapa? suka disakiti sama pria? Oh, begitu. Sabar ya. Belum waktunya kali juga. Apa yang dilakukan pria-pria itu sehingga kamu merasa tersakiti? Dia meninggalkan kamu setelah menjanjikan. Sakit hati ya? Kamu Sudah. lain lagi.
sosoknya. Fangkada. Udahlah kalian kasihan. Fangkada. Allah, Allah. Saking banyaknya makhluk di sini. Orang masuk pengen eksis semuanya. Fangkada bu ini mati. Keluar ya. Keluar ya. Keluar ya. Keluar. Udah cukup ya. Keluar. Keluar. Meris. Meris. Keluar. Istighfar, istighfar. Istighfar Meris. Istighfar. Istighfar. Astagfirullah. Istighfar. Gimana? Udah. Tegang ya. Minum. Minum dulu. Tadi lupa nggak ditanya nama yang suka sama kamu siapa ya? Saya juga pengen nanya itu lebih lanjut tadi tuh. Bahaya itu bahaya. Kita masuk lagi. Maaf tadi rada menjauh. Kalau titip, Udah. seru ya. Kenapa Panglima susah dikeluarin ya kalau udah? Ya kan tadi bilang dia nggak Ada gampang dia itu. masuk. Lu begitu masuk dia ngikat benar. Oh, untung ada Panglima. Iya. Kalau nggak kesian Meris loh. Kalau Wadah banget. misalnya nggak ada orang kayak saya, jangan coba-coba, nanti bisa nggak keluar nih. Bisa ngikut Bisa terus. berhari-hari. Bisa, ya gue pusing nggak mau keluar. Waduh, Jadi ribet kan kalau udah nggak mau keluar. bahaya. Heeh. Gimana perasaanmu disukai kuntilanak? Itu dia. Tapi sekarang saya deg-degan ini. Panglima saya mau konsultasi nanti. Karena dia pengen menikah sama kamu tahu. Ada kuntilanak suka sama dia. Oh ya. Iya. Kayak tersipu-sipu gitu kayak happy gitu dekatnya tuh. Begitu dibilang dia nggak suka langsung sedih mukanya. Nangis ya Allah. Bahaya. Ada ya makhluk halus tuh yang mencintai tuh. Kalau kita mencintai sesama manusia kan wajar kita sering lihat, tapi ini makhluk halus yang cintanya itu sampai kayak cinta mati gitu. Padahal dia juga mungkin baru pertama kali lihat saya. Berarti Kalau aura kuntilanak kamu. sih seperti Aura itu. kasih. Kuntilanak tuh gampang menyenangi dia gitu, gampang menyenangi seseorang. Ibarat gondoruo yang kadang suka ya menyukai para gadis, perempuan, suka menindihi, itu sering terjadi. Jadi kalau makhluk halus laki yang suka Apalagi perempuan kalau itu dulu. apalagi kalau udah dicintai misalnya nih, bisa susah nikah gitu. Iya itu bahaya. Tapi saya udahan sih alhamdulillah. Udah. Kamu udah nikah? Sudah, saya sudah nikah. Udah. Saya sudah nikah. Harus dijaga sama dicintai kuntilanak. Itu tadi Meris kalau misalnya boleh tahu nih ya, tadi kan berkali-kali begitu. Saya nggak tahu deh ya, tapi kalau misalnya orang jadi mediator ya sebagai Meris ini, apakah setelah dimasuki apakah terjadi lelah badannya atau bagaimana yang dirasakan? Mungkin pas bangun tidur kali. Tapi Kalau yang gimana sekarang dulu? sekarang Biasa aja. biasa aja. Biasanya tidak merasakan capek ketika dimasukin sama sesuatu makhluk astral. Tergantung. Kan ada tuh suka yang guling-guling. Iya. Itu yang bikin sakit. Oh. Kalau tadi kan memang dikunci ya sama Panglima biar dia nggak brutal. Ya, Biar kalem ya Panglima ya. nggak berani juga dia kalau urusannya kalau dia sama kasar kan pasti kan saya nggak tinggal diam juga gitu. Oh iya. Makanya saya mengikuti gerakan dia gitu. Kita siap sedia. Gerakan dia maunya apa nih? Kalau dia mau baik kita baik juga gitu. Kayak awal tadi yang mediator mata langit kan itu brutal ya gitu. Makanya saya kasar juga gitu. Jadi kalau dia brutal kitanya lemah-lemah itu dia makin Bisa diinjek jadi-jadi ya. nanti. Jadi makanya kita harus keraskan juga gitu. Dia keras kita harus lebih kerasin lagi gitu. Oh dia ngajak tarung ya tarung beneran Pokoknya gitu. kalau satu itu nggak boleh kalah mental. Jadi itu ya nggak cukup hanya dengan mental saja Ilmu juga sih. juga. Harus tahu kelemahan dia, harus tahu caranya. Bagaimana melemahkan dia. Kalau cuma modal berani doang ya bahaya juga kitanya gitu. Karena dia kan pasti tahu gitu mana yang benar-benar punya kemampuan, Mana yang tidak ya? mana yang tidak gitu. Dia pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu gitu. Gitu.
gitu. Jadi secara nggak langsung mereka bisa membaca diri kita Bisa juga. tahu profil kita itu dari yang dulu sampai Masa sekarang lalu kita pun tahu ya. ngerjakan Bisa- apa. Bisa ditarik gitu. Bisa, dia bisa flashback gitu ke masa Kayak lalu. punya data ya, punya data kita. Jadi dia begitu melihat kita tahu dia. Sampai bahkan keturunan-keturunan kita pun dia tahu gitu. Leluhur kita siapapun dia tahu gitu. Itu kalau Bang, oh canggih, makanya saya bilang canggih jin ini. Kalau kita melihat sesama manusia kita bisa nggak tahu Iya. leluhur dia siapa Iya. gitu, keturunan dia siapa gitu. Tapi kalau bangsa jin begitu dia lihat kita, dia tahu asal kita dari mana, kita keturunan siapa, silsilah kita siapa. Dia bisa tahu. Itu udah jejak rekamnya udah ada sama dia. Secara otomatis seperti itu. Jadi secara nggak langsung ketika Panglima datang ke sini mereka udah mengawasi ya ini Udah siapa tahu. yang- Oh, Udah tahu dia. oke, Gitu. Dan saya juga nggak mungkin berani buat onar juga kan gitu. Kalau saya tidak tahu juga kapasitas yang di sini dan kapasitas diri saya gitu. Udah terukur ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mungkin kita bisa tarik kesimpulan dari semuanya ya. Mungkin dari Panglima dulu deh. Apa yang kita bisa tarik kesimpulan mulai dari Ya. explore kita Ya. tentang yang lainnya. Silakan Panglima. Ya kesimpulannya kalau kita membahas masalah jin sebenarnya kembali ke itu lagi ya. Jadi inti dari semua cerita kehidupan bangsa kita manusia dan bangsa jin adalah kembali ke ilmu sih sebenarnya. Oke. Karena kehidupan ini adalah ilmu. Ilmu itu adalah akal. Akal itu adalah jiwa gitu. Jiwa itu adalah naluri dan keyakinan. Jadi seberapa jauh kita mengetahui apa yang kita yakini, seberapa jauh apa yang kita ketahui untuk apa yang kita perbuat, maka daripada itu kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa menurut saya, yang itu tidak didapatkan oleh semua orang. Jadi pada saat kita melakukan hal yang biasa, maka kita akan biasa. Pada saat kita melakukan hal yang luar biasa, pasti itu akan beda, terasa. Jadi kembali ke ilmu. Ilmu kembali ke akal, akal kembali ke keyakinan. Jadi kesimpulannya adalah carilah ilmu dan jangan pernah berhenti untuk belajar ilmu. Ilmu apapun. Jika Anda ahli dalam suatu hal dengan ilmu yang Anda pelajari, maka itu akan berbuah kebaikan buat diri kita dan Apapun buat ilmunya. orang lain juga, dan menghasilkan manfaat yang luar biasa. Jadi kehidupan itu adalah ilmu, akal, jiwa, dan keyakinan. Apabila itu berjalan seiring, seia, sekata, maka akan bermanfaat buat orang lain. Dan jika bermanfaat buat orang lain akan membawa kebaikan. Dan pastinya ketidakbaikan, energinya negatif akan terkalahkan. Oh iya. Itu saja sih. Pasti. Kalau dari Mbak Ratna Listi selama menemani Panglima. Ya, kalau saya kan mendampingi Panglima Langit kan bukan hanya di channel YouTube Mata Langit. Sebelumnya sudah hampir 3 tahun ini kami membuka klinik pengobatan bersama. Jadi setiap menghadapi pasien selalu ada ilmu baru yang saya dapat. Selalu menemukan ilmu yang baru. Ternyata jin itu begini. Ternyata ada yang jahat, ada yang baik. Ternyata mereka sama seperti kita. Ada yang jahil, ada yang memang dia tuh tugasnya itu memang untuk menyakiti, ada juga Mengganggu lah ya. Tapi yang saya pelajari bahwa mereka tuh memang komit gitu, Yang perintah. komit dengan perintah, nggak seperti manusia kadang kan ada Ya. berkhianatnya, mereka enggak gitu. Nah tapi di luar semua itu yang harus kita lakukan sebagai manusia yang mungkin awam ya terhadap ilmu gaib, kita harus meyakini bahwa gaib itu ada dan sama-sama ciptaan Allah yang harus kita hargai, kita hormati. Kita nggak boleh tunduk sama jin karena itu musyrik, tapi kita harus menghargai gitu karena kita sama-sama makhluk ciptaan Allah gitu aja. Dan kita membentengi diri kita dengan zikir, dengan doa dari guru yang memang mumpuni. Itu saya rasa sudah cukup untuk memperisai kita. Nggak perlu kita minta tolong orang untuk pakai kodam, itu nggak perlu lagi gitu. Mendampingi kita ya doa yang kita langsung panjatkan sama Allah gitu. Terima kasih banyak. Kalau misalnya dari Mbak Meris, Kenapa? Kesimpulan Ini kok ngeliatin lemes. dia nggak berani netok kamu. iya nanti masuk lagi. Kesimpulannya dalam artian begini, Mbak Meris kan itu kan ada pendampingnya, terus rada sensitif. Kalau misalnya masuk
disukai gitu lah ya sama makhluk astral. Kalau misalnya Mbak Meris dimasukin terus rada susah keluarnya gitu kan. Nah, banyak dari teman-teman kita di luar itu yang modelnya mungkin sama kayak Mbak Meris tapi nggak tahu, dia nggak merasa gitu kan, atau mungkin dia nggak sanggup. Nah, mungkin Mbak Meris bisa kasih masukan ke mereka bahwa itu bukan hal yang boleh dibilang bukan hal yang tidak baik atau bukan hal yang tidak wajar, karena banyak teman-teman kalian sama seperti saya begitu. Mungkin bisa kali ya sebutkan gimana tipsnya, kesan pesannya. Ya kalau menurut aku ya terima aja sih. Terima aja. Iya, karena aku semakin dia menyukai aku, tapi kalau lagi baik kayak misalkan yang masukin baik gitu, ya udah mau gimana sudah takdir. Nah, sekarang saya mau tanya, yang tadi yang suka sama saya, apakah dia masih ada di sini atau sudah Takut dia Bang Diman. sebelum saya closing secara keseluruhan? Takut diikuti Bang Diman dia. Iya, makhluk itu udah pergi jauh sih sebenarnya. Pada saat dia udah pergi tuh. Karena dia juga menyatakan pada saat itu saja sih, nggak mengikuti kita sampai kita ke rumah yang. Dan sudah ditolak ya. Yang penting jangan diingat-ingat, jangan dibayang-bayangin. Kalau masnya ingat-ingat, ngebayangin, merasa takut, malah itu kayak ngundang dia. Oh, insya Allah nggak, insya Allah. Insya Allah jangan. Iya. Insya Allah jangan. Oke, terima kasih banyak. Panglima Langit, Mbak Ratnalisti, Mbak Meris. Kalau boleh tahu, YouTube-nya apa? Mata Langit. Mata Langit. Iya. Mata Langit. Ada IG-nya? Ada IG-nya Kalau Panglima Kalau saya Panglima Langit Spiritual. Kalau Mbak Ratna? Ratna_Listi, dan Mata Langit update untuk YouTube-nya Mata Langit. Oh, kalau nggak salah ada yang Padepokan ya? Padepokan apa, penyembuhan ya? Iya, Iya, itu klinik. Penyembuhannya itu yang mana? IG-nya sama semua jadi satu? Atau? Dia di IG-nya Mbak Ratnalisti, di Ada IG-nya Ratnalisti saya, Pengobatan, dan ada di semua. Mata Langit. Oh begitu. Dan di IG-nya Mata Langit. Oke, nanti ada di deskripsi di bawah ya. Iya. Tapi kalau mau lihat pengobatan di YouTube Mata Langit juga ada pengobatan. Oh, ada juga? Iya. Jadi bukan hanya penelusuran. Oh, jadi ada beberapa itu ya? Konten kami itu ada pengobatan, ada penelusuran, ada Oh. kolaborasi artis itu ada yang penelusuran seperti waktu sama Osis Saputra, ada juga yang pengobatan seperti sama Robi Purba. Kita pernah mengobati Robi Purba. Itu ada di channel YouTube-nya? Ada di channel itu Mata Langit. Oke, kalau misalnya Mbak Meris, IG-nya apa Mbak Meris? Meris Prans. Meris Prans. Prans. Ya. Bisa di-spell? Ah? Spell Papa Romeo Alpha November Charlie Hotel. MHERIS P. P. Oh, kalau misalnya susah nanti kita tulis. Kalau misalnya itu kan YouTube-nya ada nggak? YouTube. Ada sih ya, tapi cuma YouTube DJ ya. Oh iya, saya lupa. Meris ini DJ loh. sih. Meris ini DJ ya. Dagang jamu. Udah dagang jamu. Iya, Meris merupakan disc jockey perempuan. Wah, itu nanti mungkin kita bisa lebih lanjut lah ya. Episode berikutnya. Oke, bisa tuan acara berikutnya. Oke. Terima kasih kepada bintang tamu malam hari ini. Bagi kalian yang suka dengan konten kita, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Saya Ritan. Saya Meris. Saya Ratnalisti. Saya Panglima Langit. Q Mystery, everyone has story.